Tentunya dalam rumah tangga itu cara melihatnya kita harus punya macam-macam kacamata. Orang normal suami cukup, istri cukup, istri cukup, maka suami yang sangat cukup ini biasa ngasih nafkah. Kalau nggak ngasih nafkah gila dia. Masa anaknya nggak dikasih makan? Mana ada orang lebih jahat dari dia? Dia punya rezeki nggak ngasih nafkah, pasti dia gila. Apalagi merongrong istrinya, wah ini kalah sama kerbau. Saya kalau urusan begini agak sedikit keras. Kerbau itu saya ngelihat kerbau suami istri di sawah, nggak pernah dia kerebut rumput pasangannya. Masa ada suami ngambil milik istrinya? Malu dong, dong suami mampu. Suami mampu kadang-kadang karena pelitnya ngentengin. Jadi untuk nafkah itu istrinya keluar duit terus. Dianya sembunyi pura-pura nggak punya duit, padahal dia punya duit. Kalah sama kerbau. Bahkan kerbau pun lebih bagus dari dia. Ini masalah amanat ini. Kecuali laki-laki tidak mampu. Nah ini kita tengok dulu apa sebab permasalahannya. Makanya waktu menemukan seorang istri menemukan suami, kita lihat dulu dong. Apakah suaminya golongan yang pertama tadi? Nah ini kalau golongan yang pertama ya nggak bener dia. Tapi kalau golongan yang dia nggak punya kerjaan, antar dulu dong, jangan marah-marah dulu kan begitu. Ada contoh pada zaman dia bisa saja bekerja, tapi ada orang nasibnya bangkrutan, jual bangkrut, kerja dibohongin sama orang, ada nasib begitu. Nah dilihat dong laki-laki itu. Jadi jangan buru-buru kita menilainya, tidak disamakan dong. Kalau ternyata dia orang laki-laki nggak mampu dan dia sudah berusaha dan sebagainya, diamnya bisa saja diamnya kecut, tidak mampu menjawab. Menjawab apa? Wong saya tidak punya kerjaan, saya nggak punya duit, lebih baik saya diam. Bahkan mungkin dengan tangis diamnya itu. Hanya mungkin seorang istri kadang tidak mengerti itu. Kalau ini contoh ada pada zaman Nabi, seorang perempuan yang ngadu ke Rasulullah, dia punya anak, ya Rasulullah, saya punya suami, mungkin kayak gitu pertanyaannya persis. Saya punya suami nggak pernah ngasih nafkah ke saya. Suami saya adalah bangkrut, ya nggak punya usaha, nggak punya kerjaan. Lalu Nabi bertanya, terus kamu makannya pakai apa? Alhamdulillah ada peninggalan korma dari orang tua saya, masih bisa makan. Cuman masa kok nombok yang saya terus yang nombok, ya Rasulullah? Masa saya terus yang nombokin? Oke. Nabi adalah dengan keadilannya mengatakan, memberikan jawaban yang pertama. Kalau memang ini pertanyaannya tadi, suamimu tidak bisa bernafkah sama sekali, maka seorang istri boleh minta cerai. Nah, boleh minta cerai karena apa? Urusan makan nggak bisa ditunda, sayang, makanya minggu depan aja, ya nggak ada. Biar saja bisa, lalu dia menikah mungkin dengan suami yang bakal memuliakan dia. Makanya di saat di hadapan kisah semacam ini, manusia perempuan langsung terbagi dua, orang bebel sama orang cerdas. Orang bebel langsung mengatakan, oh iya gitu ya, cerai, cerai. Itu pasti bebel dia, cerai, cerai. Yang cerdas nunggu, mungkin ada jawaban lagi dari Rasulullah. Nah inilah, yang mulai tadi sudah senyum-senyum itu bebel. Cerai, cerai, nggak dikasih nafkah, cerai. Nggak tahu Anda bebel atau cerdas? Ya, bebel atau cerdas itu. Kalau bebel langsung mendapat tawaran pertama, kalau memang suamimu tidak bisa bernafkah, maka kamu boleh minta cerai, tidak dosa, karena tidak diberi nafkah. Cuman dia perempuan cerdas. Ya Rasulullah, masa hanya gara urusan begini harus cerai? Ada opsi lain ya Rasulullah? Ada pilihan lain? Nabi menjawab, pilihan yang kedua adalah seperti yang sudah kau lakukan, kau yang mencukupinya. Pun karena suamimu juga karena memang tidak mampu mencari rezeki, kau yang mencukupi, maka saat itu kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah, menyenangkan suami, silaturahmi ke anak. Apa kata perempuan cerdas itu? Ya Rasulullah, aku milih yang kedua saja, biar aku yang mencukupi, biar aku dapat pahala berlipat-lipat. Pun juga suamiku tidak bisa bernafkah karena memang dia tidak bisa bekerja. Kata Nabi apa? Sungguh benar pilihanmu. Duh, ini cerdas karena apa? Memang suaminya adalah tidak mampu, nggak mau dipaksa suruh nyuri. Kecuali suami ongkang-ongkang, lah ini betul tuh kurang ajar itu. Ongkang-ongkang, waktu gajian istrinya langsung ditagih, mana? Ini udah, aduh. Tapi kalau memang suaminya adalah orang yang tidak mampu, ini maka seorang istri bisa punya peran mencukupi keluarganya, maka pahalanya berlipat-lipat. Tapi ingat, ini ada babnya baru lagi, wahai para bapak dan ibu yang solehah. Itu nanti biasanya judulnya berarti suami istri harus berkarir dong cari rezeki. Iya, gak apa-apa. Akan tapi harus ada rambu-rambunya. Pertanyaan, apakah boleh seorang istri berkarir? Jawabannya adalah boleh dengan catatan. Pertama, suaminya mengizinkan, tempatnya adalah juga tempat yang terhormat, ya. Kemudian mengizinkannya benar, Bu. Jadi izinnya yang benar, izinnya abang, kalau saya kerja gimana bang? Itu izin yang benar. Tapi izin bang,
abang itu nggak pernah ngasih duit, nggak pernah dapat duit, ini boleh nggak saya kerja? Loh. Ini izinnya serem itu, bukan begitu. Izin yang lembut. Lalu suami mengisikan, iya, maafin aku sayang ya. Iya bang, nggak apa-apa, aku rida. Kemudian apa? Dapat izin, kemudian terhormat, kerjaannya halal. Keempat, tidak meninggalkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Yang kelima, itu lebih penting, tidak menjadikan dia sombong. Ini yang kelima sengaja saya letakkan di paling akhir, sebab banyak kejadian perempuan itu kalau sudah punya sedikit kelebihan biasanya langsung lihat, kalau punya masalah langsung cerai saja, sehingga banyak, kalau lihat janda-janda itu banyak kaya-kaya karena dia gampang meminta cerai. Biar paham setelah itu dia menikah lagi jadi lembut. Kenapa? Dia merasa bahasanya aku bisa kok, aku bisa ke mahkamah, aku bisa ini, aku bisa itu. Belum lagi perilakunya di rumah kadang berubah. Seharusnya kalau di wanita solehah, suaminya adalah nggak mampu kerja, sudah berusaha bisa kok dia kaya, dia semakin tawadhu. Seperti dalam kisah ini ada, sehingga beberapa generasi para wanita mulia itu setelah sahabat Nabi itu, di saat dengar hadis ini tentang perempuan ini, sampai ada mereka berdoa begini, perempuan yang dengar cerita perempuan tadi, doanya begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar aku saja yang banyak duit. Ayo, loh, yang penting itu bahagia, tidak harus melalui siapa-siapa. Tapi kalau perempuan sudah mulai, nggak pernah ngasih duit, sudah dicukupi oleh Allah. Yang nggak benar adalah laki-laki cukup tapi tidak membiayai, atau pemalas. Alasannya, ya laki-laki pemalas, alasannya macam-macam. Ngaji. Suatu ketika ada pertanyaan, kenyataan nih pertanyaan di pondok kita ada seorang perempuan ngadep kepada kita, Buya, suami saya itu soleh banget. Masya Allah, soleh banget kan seneng. Maksudnya gimana? Oh, rajin sholat, rajin pengajian dan sebagainya. Terus, cuman Buya sayang, dia itu tidak pernah ngasih nafkah saya tiap pagi suruh pergi ke pasar. Terus dia ini mana? Ada di pengajian. Salah berguru barangkali dia. Ngaji di mana dia? Ngaji sama Buya. Wah, kacau ini langsung. Siapa yang kayak begitu? Tak marah. Jangan-jangan ada di sini orangnya. Nah, gitu kan. Masa ngaji dengan Buya begitu? Nggak ada kerja jadi nafkah. Kalau sudah mentok nggak dapat duit, itu lain cerita. Istri berperan. Hidup itu harus indah, tidak boleh memperbudak. Seorang suami berusaha, kalau ternyata suami mentok, indahnya peran istri mencukupi, bahagia, kan enak. Suaminya wah mana, ngawal kemana-mana, kan enak. Jadi hidup itu harus indah, seperti itu ya. Jadi pelan-pelan dulu, saya tidak bisa jawab langsung, makanya sudah dikatakan. Yang jadi masalah sudah nggak bekerja, kurang ajar. Kalau tadi kan masih pelit masuk mahkamah diambil sama mahkamah langsung dipaksa. Sudah nggak kerja, minta begini, waduh, kambing aja ada begitu. Betul, saya marah dengan laki-laki seperti itu. Oh kamu, alasannya pengajian, ikut ustadz keliling, pendamping, pengawal ustadz. Tidak usah jadi pengawal ustadz, pengawal istrimu saja. Ini harus hidup yang benar, nggak boleh melanggar syariat. Gayanya memang kebaikan untuk menutupi kebusukan, nggak boleh. Kebaikan ya kebaikan. Sama ibu-ibu itu kadang ada pengajian itu karena marah sama suaminya, emosi itu pengajian itu. Ngaji, bapak dapat ngaji, nggak boleh Bu ya. Suaminya sudah kangen-kangen dari pagi tadi pagi datang dari Jakarta ngantuk, yang abang mau ditemani. Ini pengajian Bu ya datang. Hawa nafsu, pulang sekarang. Nggak boleh, senengkan suamimu dulu. Jadi indah itu penting. Ada yang begitu? Ada yang suaminya datang tadi? Ya nggak ada, yang diem tuh ya, nggak ada angkat tangan tuh. Sudah izin? Yang indah jangan biasa membuat keributan di rumah tangga. Boleh mau dilanjut sampai siang juga boleh, sampai Jumatan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.